Bentar, saya tak jalan melalui pemakaman, karena di depan kita ini banyak makamnya sobat ya. Jadi memang untuk adat istiadatnya di budaya sobat ya, kita pamali kalau kita itu melangkahi makam. Makanya saya berusaha untuk menghindari melangkahi makam sobat. Nah ini yang akan kita review sobat. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sobat. Dan di hadapan kita ini adalah hamparan pemakaman sobat ya. Kalau melihat dari struktur makamnya ini sobat ya, ini nampak bahwa kuburan ini kuburan makam tua sobat. Jadi saya melihatnya itu dari awalnya dari pohonnya itu sobat ya. Jadi pemakaman tua itu identik dengan pohonnya yang berusia tua juga. Dan kepadatan dari pemakaman ini sobat. Jadi makam ini termasuk luas ya, ini sampai ujung sana itu. Dan lumayan padat di makam ini sobat. Jadi kita mengkonten ya, mereview makam itu sobat. Sebetulnya mengkonten makam itu sama seperti mengkonten perumahan sobat. Jadi kalau kita melihat perumahan itu rata-rata itu bentuknya sama sobat ya, berupa bangunan dengan genteng maupun pintu. Tapi pada dasarnya tiap makam itu punya tipe dan mode yang beda-beda sobat, sama seperti kuburan. Kita selama ini melihat kuburan itu kesannya sama semua sobat, padahal sama dengan perumahan, bahwa kuburan itu mempunyai tipe dan mode masing-masing, termasuk latar belakangnya sobat. Jadi ini nampak ya bahwa di depan kita ini nah ini ada berbagai macam bentuk pemakamannya. Dan di depan persis ini sobat, ini termasuk adalah makam tipe ikonik dengan mode tanpa kijing sobat. Jadi hanya berupa nisan saja dan kemudian gunduk tanah. Ini tidak ada gundukannya sobat ya, tanah. Dan yang lainnya itu juga nampak ya, itu di sini rata-rata banyak yang tipe ikonik. Ada yang berkijing, ada yang tidak. Terus dari bahan dasar juga berbeda sobat ya. Ada yang dari cor semen dan ada juga yang keramik. Untuk kali ini kita akan mereview makam yang terbuat dari keramik. Bentar, saya tak jalan melalui pemakaman, karena di depan kita ini banyak makamnya sobat ya. Jadi memang untuk adat istiadatnya di budaya sobat ya, kita pamali kalau kita itu melangkahi makam. Makanya saya berusaha untuk menghindari melangkahi makam sobat. Nah ini yang akan kita review sobat. Di depan kita ini adalah pemakaman tipe ikonik. Ini termasuk semi ya sobat ya, karena nisannya dua itu bentuknya berbeda sobat. Untuk yang depannya ini termasuk dari kategori mode modern sobat, sedangkan dipadu dengan mode ikonik. Nah, nisan yang belakangnya itu adalah nisan ikonik, dan di depannya ini adalah nisan mode modern, yaitu mode single nisan. Tapi ini digabungkan antara ikonik dengan single nisan sobat. Nah, dua makam ini bersebelahan ya sobat ya. Biasanya kalau bersebelahan gini sobat ya, itu adalah pasangan sobat, atau yang jelas keluarga dekat ya sobat ya. Saya kurang tahu ini suami istri atau anaknya sobat ya. Cuma untuk bahannya, bahan dasar lantainya itu menjadi satu ini sobat. Ini adalah dari keramik ya sobat ya. Dan untuk kijingnya itu full dengan keramik sobat. Jadi ada riwayat tersendiri yang melatar belakangi kenapa makam itu dibuat keramik sobat. Jadi ada kearifan lokal bahwa makam itu terawat atau tidak bisa dilihat dari nisannya sobat. Jadi ketika nisan itu yang biasanya dipakai bahan dasar kayu sobat ya.
Nah kalau ini kayu tapi cuma sudah dilapis cor semen ya sobat ya. Kayu itu ketika terkena terik matahari maupun hujan itu terjadi pengkeroposan sobat. Dan itu untuk warisnya tidak mau kalau ketika makamnya itu dianggap tidak terawat. Makanya terus digantilah dengan bahan-bahan yang jauh lebih kuat daripada kayu, yaitu cor semen maupun dilapisi keramik seperti ini sobat. Dan untuk yang keramik, bahan nesanya keramik seperti ini sobat. Ini tujuannya yaitu ketika bahannya misalkan cor semen itu akan ditumbuhi lumut. Sedangkan untuk keramik ini tidak sobat. Jadi untuk dipadukan kearifan lokal itu bahwa makam ini terawat karena tidak ada sedikit pun lumut yang tumbuh sobat ya. Karena memang terbuat dari bahan keramik. Itu untuk bahan cor semen itu biasanya tipe ikonik mode klasik sobat. Nah contohnya seperti ini. Ini adalah makam mode klasik sobat. Ini kalau nesanya nggak disikat sobat ya, itu akan banyak tumbuh lumut sobat. Kalau depan kita ini kelihatan terawat karena tidak ada lumut yang tumbuh di sini. Dan untuk makam yang kita review ini terbuat dari bahan keramik, itu memang dia itu tidak ditumbuhi lumut sama sekali. Karena memang lumut sangat jarang ya kalau ada lumut tumbuh di keramik itu. Kalau keramiknya masih bagus, itu lumut itu tidak akan tumbuh di makam ini. Jadi kembali itu tanda bahwa makam ini terawat. Jadi seandainya untuk warisnya itu lama tidak mengunjungi makam ini, misalkan ini, itu posisinya ya tetap akan terlihat bersih seperti ini sobat. Ini yang lainnya kita lihat ya, masih banyak tipe-tipe dan mode makam yang lain. Ini berbeda-beda semua sobat. Hampir tiap makamnya itu mode maupun tipenya itu berbeda semua. Dan nanti kita akan mereview tipe-tipe makam maupun modenya yang berbeda-beda sobat, dan termasuk latar belakangnya. Jadi sobat, kalau kita melihat kuburan, apalagi kita itu sendirian di sini sobat, nggak ada orang lain. Kalau melihat kuburan itu akan mengingatkan kita dengan kematian sobat. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur ya sobat ya, karena kita masih diberi waktu dan kesempatan. Dan gunakanlah kesempatan kita dengan sebaik-baiknya sobat. Itu pesan dari Dua Kacamata. Jadi jangan bosan-bosan kalau melihat kuburan sobat, karena banyak pelajaran, sisi pelajaran positif yang bisa kita dapatkan dari kita melihat kuburan seperti saat ini sobat. Saya kira demikian sobat ya, kita mereview salah satu makam ikonik dengan mode semi dan berbahan dasar keramik. Saya kira cukup demikian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.